kenikmatan kita saat ini menjadi bagian dari nikmat-nikmat Allah lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Selain bersyukur atas nikmat nyata ini, kita juga tentu harus menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang jangankan kita manusia biasa, Allah dan para malaikatnya pun bersholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat ini juga merupakan ungkapan terima kasih kepada beliau yang telah membawa risalah suci agama Islam. Dengan jasa agung beliau, kita bisa menikmati manisnya Islam, dan kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung memilih agama Islam sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, kali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin Yufur Rahman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96 dan 97, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Hadirin Yufur Rahman yang dimuliakan Allah, rangkaian dua ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah haji untuk umat Islam. Ayat ini memiliki makna historis untuk mengingatkan kita bahwa di tanah suci yang diberkahi inilah pertama kali dibangun Baitullah. Dari tanah suci yang saat ini kita bisa merasakan auranya secara langsung ini pula lah Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam. Dan hanya di tanah suci ini pula lah kewajiban haji bisa dilaksanakan untuk menjadikan kita muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang mabrur, yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali
ahli surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita mengawali dengan mengenakan pakaian ihram berwarna sama, yakni putih, yang melambangkan kesucian. Tidak mengenal dari mana kita berasal, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, apapun warna kulit kita, semuanya mengenakan pakaian ihram putih yang melambangkan kembalinya manusia kepada Allah, pemilik alam semesta. Semua identitas, semua jabatan dan kekayaan ditanggalkan, seraya menyadari bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa tidak ada yang perlu disombongkan selama hidup di dunia. Semua akan kembali kepadanya dengan kain putih yang membungkus kita. Hanya amal kita, hanya amal ibadah yang akan dibawa terhadap yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita melaksanakan wukuf di padang Arafah ini sebagai puncak dari ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah, faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'i faqad tamma hajjuhu. Haji itu Arafah. Siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar, malam Muzdalifah atau malam Idul Adha, maka sempurnalah hajinya. Hadis riwayat Ahmad. Wukuf yang memiliki makna berhenti merupakan lambang bahwa pada satu titik kehidupan kita harus berhenti untuk melakukan muhasabah, melakukan perenungan, melakukan evaluasi dan mendekatkan diri serta melambungkan jiwa serta nilai spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf menjadi momentum bagi kita untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala yang telah kita lakukan selama di dunia. Nanti di Yaumul Mahsyar, sebuah masa di mana manusia dari Nabi Adam sampai dengan kiamat nanti dikumpulkan dan akan dihisab amal perbuatannya. Wukuf di Arafah ini, di mana seluruh jamaah haji berkumpul di satu tempat dalam satu waktu, merupakan miniatur saat kita di padang mahsyar nanti. Tidak ada waktu untuk memperbaiki diri dan tidak ada lagi kebohongan bisa dilakukan saat kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadirin Buyukur Rahman yang dimuliakan Allah, selain melakukan kontemplasi atau perenungan diri dalam ibadah haji, kita juga diajarkan untuk senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini tercermin dari proses tawaf dan sa'i yang terus bergerak menuju titik tujuan, sebagaimana hidup untuk menggapai harapan dan cita-cita. Semangat tawaf dan sa'i harus mampu kita wujudkan dalam setiap lini kehidupan kita sehari-hari. Semangat untuk terus menjadi hamba yang baik dalam menjalankan misi utama di dunia, yakni menjadi khalifah dan penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berkumpulnya jutaan jamaah dari berbagai negara dalam satu tempat ini memberi hikmah yang mendalam bagi kita. Perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan ras,
indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selain lebih arif dalam menyikapi perbedaan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Allah menegaskan bahwa ketakwaan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan standar yang ditetapkan oleh Allah. Apakah seseorang itu masuk dalam golongan orang-orang yang mulia atau tidak? Dengan ketakwaan, kehidupan kita akan benar-benar terarah dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Karena takwa sendiri adalah sebuah sikap mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah. Dalam haji, takwa juga merupakan bekal yang paling baik yang harus dibawa, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, untuk mewujudkan hikmah dari rangkaian ibadah haji yang sudah dijelaskan ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat dan waktu yang mustajab ini. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan